Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini masih bertemu dengan Ustazah Dwi. Kita akan belajar di tema 6 dan di subtema 2 kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sekitar rumah. Ya, kita akan belajar bagaimana membersihkan lingkungan rumah kita supaya lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan asri. Nah, sebagaimana di tema 6 kali ini kita akan membahas itu semuanya ya. Jadi simak baik-baik ya video pembelajaran kali ini, jangan sampai terlewatkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekitar rumah. Nah, contoh yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan bagaimana cara memelihara lingkungan rumah supaya tetap sehat. Yuk, kita simak materi yang pertama. Materi yang pertama, kita akan masuk di halaman 39. Nah, di situ ada bacaan tentang Udin dan teman-temannya. Nah, kalian tahu kan, Udin dan teman-temannya adalah anak-anak yang baik sekali. Mereka sangat cinta lingkungan sekitar mereka. Nah, mereka menjaga lingkungan mereka supaya tetap bersih dan sehat. Nah, sekarang kita amati halaman 40. Di situ ada banyak sekali gambar. Nah, gambar yang pertama kalian bisa lihat ya. Gambar yang pertama adalah Lani dan Benny. Nah, sedang apakah mereka? Ya, Lani dan Benny sedang mencabuti rumput liar. Tulis di bawahnya, mencabuti rumput liar. Ya, silahkan ditulis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita akan menyebutkan sedang apa ya mereka. Nah, gambar yang kedua ada temennya Benny. Nampaknya asik sekali ya makannya, tapi kok makannya sambil jalan? Bener nggak itu? No, nggak bener ya. Makannya sambil jalan kemudian membuang sampahnya ya sembarangan. Apakah itu termasuk menjaga lingkungan sekitar? Tidak. Nah, tulis bawahnya, membuang sampah sembarangan. Nah, apakah itu termasuk menjaga lingkungan rumah? Tidak ya. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita lihat Benny dan teman-temannya sedang memunguti sampah di sekitar lingkungan. Ya, tulis di bawahnya, memunguti sampah. Ya. Oke, kemudian gambar yang keempat adalah, nah itu si Dayu melihat ada sampah di sungai. Nah, kita tulis bawahnya, membuang sampah di sungai. Oke, kemudian gambar yang nomor 5, gambar yang terakhir adalah tuh si Dayu dan Udin melihat temannya sedang mencoret-coret tembok. Ya, kita tulis mencoret-coret tembok. Nah, dah? Oke, bagus. Nah, dari gambar tersebut, dari 5 gambar tersebut, manakah yang merupakan cara menjaga kebersihan lingkungan? Ayo, siapa yang bisa menebak? Pinter. Ya, gambar yang pertama, kemudian gambar yang ketiga, dan yang terakhir adalah gambar yang ke-5. Pinter. Oke. Nah, dari kesekian gambar tersebut, manakah kegiatan yang pernah kalian lakukan? Yo, siapa yang sudah pernah mencabuti rumput liar? Oke, yang sudah pernah memunguti sampah? Oke, yang sudah pernah menyapu halaman? Ya, ceritakan ya pengalamanmu menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan teman-temanmu di rumah. Ya. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman 52. Ya, silahkan dibuka halaman 52. Nah, di situ
ada bacaan, ternyata Siti sangat menyukai lingkungan di rumah Edo. Kenapa? Karena lingkungan di rumah Edo sangat bersih. Nah, jalan di depan rumahnya Edo terlihat rapi dan bersih. Nah, ternyata kegiatan membersihkan jalan juga dikerjakan bersama-sama loh. Ya, kita bekerja sama membersihkan jalan supaya tetap bersih. Nah, bisakah kamu menyebutkan bagaimana cara membersihkan jalan supaya jalan di depan rumah kalian tetap bersih? Ya, coba kita lihat, kita tuliskan di situ ada nomor 1 sampai 5 kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan jalan. Ya, yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, tulis di situ ya. Ini dari Ustazah Dwi, Ustazah contohkan. Yang pertama, bisa menyapu sampah yang ada di jalan. Nah, itu adalah contoh kegiatan untuk membersihkan jalan. Kemudian yang kedua, menata batu di sekitar jalan. Biasanya kalau di jalan raya atau di jalan depan rumah itu kan ada batu-batu kecil itu. Nah, silahkan dirapikan, ditata supaya terlihat rapi dan enak dilihat. Nah, kemudian yang kedua bisa juga kalian lakukan adalah mencabuti rumput liar yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, biasanya kalau yang di desa-desa itu jalannya belum belum diaspal ya, terus ada rumput-rumput yang tumbuh di situ. Nah, bisa kalian cabuti. Nah, itu adalah beberapa contoh cara menjaga kebersihan jalan. Nah, silahkan ditulis di situ ada berapa tadi yang sudah disebutkan. Ya, tulis di situ. Nah, kurangnya nomor 4 sama 5 silahkan diskusikan dengan anggota keluargamu. Kira-kira apa ya yang bisa membuat jalan rumah kita bersih? Iya, silahkan dikerjakan ya. Ya, pembahasan yang terakhir kita ada di halaman 73. Nah, di situ Udin dan teman-temannya sedang ngobrol. Mereka membicarakan tentang lingkungan rumah mereka yang ternyata banyak sekali permasalahan. Nah, di situ ada Lani, ada Edo, ada Siti. Nah, yang pertama ada yang mengeluh tentang lingkungannya kotor, banyak sampah berserakan dan lalat-lalat juga berterbangan di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ada permasalahan seperti itu? Ya, kita harus membersihkan ya, membuang sampah pada tempatnya tentunya. Kemudian yang kedua, permasalahannya ada Benny yang setiap kali musim hujan pasti menemukan kaleng-kaleng bekas. Dan kalengnya itu dipakai untuk bertelur nyamuk-nyamuk dan pastinya akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, apa yang seharusnya dilakukan Benny dan teman-temannya ketika menemukan hal seperti itu? Ya, kita bisa mengubur kaleng-kaleng tersebut supaya tidak digunakan untuk nyamuk bertelur. Nah, kemudian ada Lani yang mengeluhkan ketika musim panas. Ketika musim panas udaranya terasa gersang sekali, terasa panas juga. Nah, apa yang dilakukan Lani seharusnya? Ya, kita bisa menanam banyak pohon supaya di lingkungan kita tetap asri, sejuk, dan pastinya sehat ya untuk kita. Betul. Nah, kemudian yang terakhir di halaman 74, di situ Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Nah, di situ ada Udin sedang memegang sapu, kemudian Lani yang mengubur kaleng-kaleng bekas, memunguti kaleng kemudian dikubur. Kemudian ada Benny dan Dayu dan Lani sedang mencabuti rumput liar. Ya, itu ya. Nah, mereka bekerja sama supaya lingkungan mereka tetap bersih dan sehat. Itulah beberapa contoh membersihkan atau cara menjaga kebersihan lingkungan rumah kita ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah. Oke. Nah, untuk tugas luring kali ini sudah Ustazah bagikan ya. Silahkan dikerjakan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian ya.
Oke, silahkan dikerjakan dengan teliti, dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Ustazah cukupkan sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Banyak salah mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, sholat, mengajinya jangan lupa. Oke, sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.